Pendidikan adalah proses penting yang membentuk karakter dan kemampuan individu untuk berperan dalam masyarakat. Proses ini berlangsung tidak hanya di sekolah, tetapi juga dalam keluarga dan lingkungan sosial, yang bersama-sama membentuk pranata pendidikan. Pranata pendidikan berfungsi untuk mentransfer pengetahuan, menanamkan nilai serta norma, dan membentuk identitas sosial budaya melalui struktur dan aturan yang ada dalam pranata pendidikan, memberi arah bagi perkembangan peserta didik dan menjadi bagian penting dari perkembangan sosial dan budaya dalam masyarakat. Pranata pendidikan. Pranata pendidikan atau institusi pendidikan adalah suatu sistem norma, aturan, dan struktur sosial yang mengatur tingkah laku individu dalam kaitannya dengan pendidikan di masyarakat. Tujuannya adalah untuk mentransmisikan pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai, dan norma-norma budaya dari satu generasi ke generasi berikutnya, serta mempersiapkan individu untuk berperan dalam masyarakat. Faktor-faktor pranata pendidikan. Yang pertama adalah keluarga. Keluarga merupakan pranata pendidikan pertama yang membentuk karakter anak. Yang diketahui menurut Ki Hajar Dewantara, keluarga adalah pusat pendidikan utama yang mempengaruhi tumbuhnya budi pekerti. Fungsi keluarga meliputi edukasi, sosialisasi, proteksi, afeksi, religius, ekonomi, rekreasi, dan biologis. Yang kedua adalah sekolah. Sekolah merupakan perpanjangan dari pendidikan keluarga, membantu anak dalam beradaptasi dengan lingkungan masyarakat. Fungsi sekolah meliputi pengembangan kecerdasan, efisiensi, spesialisasi, sosialisasi, konservasi budaya, dan tradisi dari rumah ke masyarakat. Yang ketiga atau yang terakhir yakni adalah masyarakat. Masyarakat memiliki peran yang sangat besar dan penting dalam keberhasilan pelaksanaan pendidikan, tidak hanya dalam ranah formal seperti sekolah ataupun universitas, tetapi juga dalam pendidikan non-formal dan informal. Dukungan masyarakat dapat terlihat dalam berbagai bentuk, antara lain melalui penyelenggaraan pendidikan informal, penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, serta penguatan profesi tentang pendidikan. Selanjutnya, fungsi pokok pranata pendidikan. Yang pertama itu ada mewariskan kebudayaan pendidikan. Pendidikan membantu meneruskan nilai, norma, pengetahuan, dan keterampilan dari generasi tua ke generasi muda. Contohnya, guru mengajarkan ilmu dan orang tua mengajarkan sopan santun. Yang kedua ada mempersiapkan peran pekerjaan. Pendidikan mengenalkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk bekerja dan menjalankan peran di masyarakat. Contohnya, belajar adab, tata krama, dan keterampilan kerja. Yang ketiga ada membentuk peran sosial. Pendidikan membentuk tingkah laku agar sesuai dengan nilai dan norma masyarakat. Contohnya, diajarkan cara bersikap sopan dan berperilaku baik. Yang keempat ada memahami status sosial. Pendidikan membantu seseorang memahami posisi dirinya dan orang lain dalam masyarakat sehingga dapat berinteraksi dengan baik. Contohnya, tahu cara menghormati orang yang lebih tua, atau contohnya tahu menghormati orang yang lebih tua. Yang kelima, membantu penyesuaian diri. Pendidikan membuat seorang lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan sosial dan menjalin hubungan dengan orang lain. Contohnya, mampu bergaul, bekerja sama, dan memahami situasi sosial. Yang keenam atau yang terakhir, mendorong kemajuan melalui riset. Pendidikan melahirkan penelitian untuk menemukan hal baru dan memajukan kehidupan masyarakat. Contohnya,
inovasi teknologi, penelitian sosial, dan penemuan baru. Dalam konteks Pranata Pendidikan, perilaku korektif mengacu pada tindakan atau mekanisme yang dirancang untuk mengatasi penyimpangan, pelanggaran, norma, atau perilaku yang tidak diinginkan di dalam sistem pendidikan. Ini mencakup penerapan aturan, sanksi, bimbingan konseling, atau program intervensi untuk mengembalikan individu seperti siswa, guru, atau staf ke jalur yang sesuai dengan norma dan tujuan institusi. Tujuannya adalah untuk menjamin ketaatan terhadap aturan dan norma yang berlaku di sekolah atau di universitas. 4 tujuan perilaku korektif. 1. Menjamin kepatuhan terhadap aturan dan norma. 2. Membimbing individu agar dapat memahami konsekuensi perilaku salah. 3. Mencegah perilaku menyimpang yang terus-menerus. 4. Membentuk karakter dan disiplin. Bentuk-bentuk perilaku korektif dalam pendidikan. Yang pertama ada sanksi atau peringatan kepada siswa yang melanggar aturan. Kedua ada bimbingan dan konseling untuk siswa yang bermasalah. Ketiga itu ada program remedial atau pembinaan keterampilan. Dan terakhir ada pendampingan guru atau mentor untuk membentuk perilaku positif. Dinamika adalah suatu konsep yang menggambarkan suatu perubahan, pergerakan, dan juga perkembangan dalam suatu sistem ataupun lingkungan. Dinamika pendidikan adalah suatu proses perubahan atau transformasi pada struktur sekolah seperti proses pembelajaran, seperti buku, sekarang ada buku online, proses pelajaran online, dan lain-lain. Oke, 1, 2, 3. Dampak-dampak positif dari dinamika diantaranya adalah peningkatan akses dan juga efisiensi. Yang kedua yaitu adalah pendidikan yang lebih relevan dengan zaman. Ketiga, mobilitas sosial yang lebih besar. Dan yang terakhir itu adalah masyarakat yang lebih adaptif. Dampak negatif dari pendidikan, yang pertama yaitu kesenjangan digital, kedua tekanan akademik yang berlebihan, ketiga yaitu keuntungan dalam pendidikan.